Kasih gue waktu 3 menit untuk membantah stigma homofobia yang masih menolak LGBTQ. Kalau lo masih mikir LGBTQ adalah penyakit menular, bisa menular dari pergaulan, dari suatu perilaku, but the reality is not. Please, kalau ngomongin penyakit itu ranahnya adalah sains, kesehatan, atau psikologi. Jadi tolong baca penelitian. Dalam penelitian terbaru, tidak disebutkan bahwa LGBTQ adalah penyakit. Ini klaim dari APA dan WHO, organisasi terbesar kesehatan dan psikiatri dan psikologi di dunia. Kalau ada orang ngaku-ngaku kalau dia dulunya adalah straight terus berubah jadi gay karena ketularan, itu adalah klaim pribadi. Dan klaim pribadi berdasarkan pengalaman seseorang yang tidak tahu kapasitas dalam bidangnya, itu bukan fakta. Orientasi seksual pada mayoritasnya itu tidak bisa berubah. Kalaupun ada berubah, itu ditemukan pada sampel minor. Kalau kamu pure straight, lesbian, atau homoseksual, itu tuh sangat-sangat kecil untuk bisa diubah. Karena orientasi seksual itu multifaktor. Ada faktor biologis dari lahir, ada psikososial, ada lingkungan, ada pola asuh. Tidak hanya satu faktor aja. Jadi kalau ada orang klaim dari trauma, jadi berubah orientasinya, terus kayak ketularan, itu hanya praduga yang gak berdasarkan fakta penelitian. Terus kalau ngomongin penyakit cuma karena resiko terkena HIV itu lebih tinggi, orang-orang miskonsepsi sama ini. Faktor lebih tinggi itu dikarenakan memang lubang bagian belakang itu lebih sensitif sehingga lebih rentan terjadi pendarahan atau luka. Nah, itu berkorelasi dengan cara penularan HIV itu sendiri melalui darah atau lewat luka yang terbuka. Siapapun manusia bisa terkena terlepas dari orientasinya kalau mereka melakukan seksual yang beresiko. Sekalipun mereka homoseksual, kalau menggunakan alat kontrasepsi yang aman, contoh kondom dan pelumas yang baik, itu nggak bakalan menularkan, sangat-sangat minim resiko. Terima kasih Mimi Peri, 3 menitnya sungguh tidak bermanfaat. Jujur saya sudah cukup sering membahas masalah lagi betek, tetapi saya tertarik untuk membahas hal ini sekali lagi dan lagi. Bukan karena saya homofobik, tetapi semua orang pernah homofobik at least 50-100 tahun yang lalu, sebelum dimana politik USA dan pendonor Yahudi mengambil alih. Dulu lagi betek itu disebutnya sebagai penyakit mental, bahkan sama WHO dan APA yang mana Mimi Peri itu ambil dan gunakan sumbernya saat ini. Tetapi ya karena politik sosial USA bermain dan pendonor Yahudi berdatangan, ada shifting yang terpaksa diwajarkan dan dimaklumkan, yang mana biasme dalam sains mau gak mau perlu diterima meskipun itu menyerang kredibilitasnya. Seorang sosiologis dan prologi betek, Lisa Weltner, menyebutkan terkait hal ini bahwa data sains yang dapat membuat lagi betek terlihat buruk itu disensor, yang mana pada akhirnya hanya akan membatasi pertumbuhan sains dan pengetahuan ilmiah sendiri. Bagi mereka yang bertanggung jawab akan hal ini adalah seorang homofobik yang sebenarnya. Lalu Dr. Robert Kinney menyebutkan terkait bukti-bukti yang digunakan oleh EPA atau organisasi lainnya dalam mendukung kampanye ini bahwa semua bukti-bukti empiris yang mendukung klaim bahwa homoseksualitas adalah varian normal dari orientasi seksual dan bukan gangguan mental tidak relevan dan tidak mendukung klaim bahwa itu bukanlah gangguan mental karena kekurangan bukti dan sifatnya yang arbiter atau kesewenang-wenangan mereka. Kredibilitas organisasi yang digunakan yang biasanya dianggap berwibawa dan dapat dipercaya perlu dipertanyakan. Dahulu homoseksualitas dianggap sebagai gangguan mental, namun sejak tahun 1970-an Asosiasi Medis Utama di Amerika merubah pandangannya dengan bukti-bukti yang tidak relevan dan sewenang-wenang. Akibatnya studi ilmiah yang hanya melihat ukuran penyesuaian dan fungsi sosial menghasilkan kesimpulan yang salah dan menghasilkan negatif palsu seperti yang dicatat oleh Spitzer, Wakefield, Bieber dan lainnya. Sayangnya penalaran yang sangat keliru telah menjadi dasar bagi bukti yang dikatakan teliti dan juga yang dikatakan ilmiah dalam mendukung klaim bahwa homoseksualitas bukanlah gangguan mental melainkan varian normal dari orientasi seksual manusia. Dengan demikian, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa perilaku manusia itu normal hanya karena lebih umum daripada yang diasumsikan sebelumnya. Jika tidak, semua perilaku manusia termasuk pembunuhan berantai harus dianggap normal. Kita tidak dapat menyimpulkan bahwa tidak ada yang tidak wajar tentang suatu perilaku hanya karena perilaku tersebut diamati pada manusia dan hewan. Jika tidak, kanibalisme harus dianggap wajar. Yang terpenting, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa suatu kondisi mental bukanlah suatu gangguan hanya karena tidak mengakibatkan ketidaksesuaian penderitaan atau gangguan fungsi sosial. Jika tidak, banyak gangguan mental akan secara keliru dilabeli sebagai normal. But again, it's okay bro. Sekali lagi kita bisa menyebut bahwa lagi betek itu alami dan normal, sama seperti perilaku parafilia, kanibalisme, serial killer dan gangguan mental atau kejiwaan lainnya
Artinya semuanya dianggap alami dan normal. Demikian kita perlu memberikan hak-hak kepada mereka. Gue udah pernah membahas masalah ini di video lagi Betek itu alami, dimana gue membahas dari faktor sejarah, social science yang menjelaskan semuanya. Bagi yang belum menonton silakan ditonton di sana. Dan juga tadi si Mimi Peri itu bilang bahwa orientasi seksual tidak bisa berubah. To be honest, it's idiocy karena ada banyak kasus orang menjadi homoseksual yang dari sebelumnya merupakan seorang heteroseksual. Namun somehow lo itu nggak bisa merubah ke heteroseksual dari homoseksual. How dumb that is. Bapak psikiater modern Robert Spitzer dalam papernya Can Some Gay Men and Lesbian Change Their Sexual Orientation menggunakan sampel studi dari 200 partisipan yang melaporkan ternyata dapat terjadi perubahan perilaku dari homoseksual ke heteroseksual. Studi ini menanggapi klaim APA yang menyebut orientasi seksual tidak dapat berubah, lalu menguji hipotesis bahwa beberapa individu yang orientasi seksualnya dominan homoseksual dengan beberapa bentuk terapi repetitif dapat menjadi dominan heteroseksual. Memang mungkin saja beberapa kasus tidak menjadi perubahan total, namun beberapa kasus juga dapat menjadi perubahan total. Dan perubahan dominan heteroseksual dapat terjadi pada orientasi homoseksual yang juga dominan. Jadi ada bukti bahwa perubahan orientasi seksual setelah beberapa bentuk terapi repetitif memang terjadi pada sebagian pria dan wanita. Kalau kita bilang studi ini bukti-buktinya masih kurang dan ada sifat anekdotal atau seterusnya, ini tentunya salah dan sudah dibahas sama Spitzer sendiri dalam bahasannya. Tapi yang paling penting untuk mengatakan hal tersebut itu cuma jadi argument of ignorance. Karena fakta sains itu dinamis dan kita nggak tahu di masa depan ketika sains berkembang lebih canggih, bisa saja perubahan orientasi seksual dapat dengan mudah dirubah hanya dengan menggunakan ramuan ajaib sekali lempar. Jadi kita tidak tahu dan tidak dapat memastikan hal tersebut. Demikian akan salah sepenuhnya untuk mengatakan bahwa manusia itu tidak dapat merubah orientasi seksual mereka. Lalu terkait masalah prevalensi PMS, penyakit menular seksual atau IMS, infeksi menular seksual pada pelaku homoseksual atau MSM, yaitu pria yang berhubungan dengan pria, bahkan juga wanita yang berhubungan dengan wanita, itu memang dikatakan ditemui sampel yang mendukung hal tersebut. Pria yang berhubungan dengan pria itu lebih riskan mengalami insiden infeksi menular seksual yang jauh lebih tinggi dibandingkan populasi heteroseksualnya. Beberapa jenis penyakit menular seksual dan infeksi menular seksual yang menyebabkan hal tersebut terdapat diantaranya itu HIV, sifilis, gonor, chlamydia, hepatitis A, B, C, LGV, HPV, herpes simplex, dan infeksi bakteri enterik lainnya. Semua penyakit itu riskan ditemuin sama orang-orang yang berhubungan seksual sesama jenis. Gue udah menulis hal ini di Discord, gue nggak mau bahas lagi di sini karena banyak jurnal dan artikel yang perlu gue masukin di sana, jadi gue nggak bisa upload satu persatu di sini. Dan juga di video sebelumnya gue udah membahas hal ini sedikit dan gue di sana menggunakan dua jurnals, Annals of Internal Medicine yang ngebuktiin bahwa ada resistensi antimikroba terhadap perilaku pria yang berhubungan dengan pria. And my argument is this: bayangkan jika ada suatu perilaku yang menciptakan gejala baru, misalnya super coronavirus yang resisten terhadap vaksin, haruskah suatu perilaku tersebut dapat ditoleransi dan dibenarkan atas dasar hak asasi manusia? Pasti kita bakalan jawab tentu saja tidak. Lalu bagaimana dengan perilaku homoseksual yang dapat dibuktikan menyebabkan gejala yang resisten terhadap antimikroba? Perlukah kita menerima, menoleransi, dan membenarkannya atas dasar hak asasi manusia? Itu jadi pertanyaannya. Dan terakhir juga tadi Mimi Peri itu bilang bahwa homoseksualitas itu riskan terkena penyakit karena tidak memakai pengaman. Ya berarti setiap saat lo berhubungan sejenis itu memang harus menggunakan pengaman. Demikian lu baru saja membuktikan bahwa homoseksualitas itu nggak alami dan membawa penyakit karena perlu pengaman.